Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaroh dengan NIM 221340032 dari kelas BKI 6A. Seperti biasa, dibuatnya learning journal ini untuk memenuhi tugas mingguan pada mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Pak Adi Kusuma MSI. Pada pertemuan kali ini, seperti biasa, Pak Adi menunjuk 3 orang untuk melakukan public speaking selama 10 menit. Yang pertama ada Hairani Zahra Nasution, yang mana Hairani Zahra Nasution menceritakan bagaimana budaya pada saat pernikahan. Hairani ini bersuku Batak yang berasal dari Medan, yang mana dari suku Batak Toba. Cukup tertarik dan saya sangat menyimak pembahasannya karena ini seru kali, karena saya sendiri dari suku Sunda, maka saya sangat tertarik pada suku lain. Selanjutnya ada Isna Afifah, yang mana Isna Afifah mereview alat-alat kecantikan yang mana terus berfokus pada lipstick, pada kesehatan bibir, yang mana bagaimana untuk melembabkan bibir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu yang melakukan public speaking selama 10 menit adalah saya sendiri, Siti Mesaroh. Saya menceritakan pengalaman saya kepada teman-teman saya dengan menceritakan pengalaman saya waktu saya berada di Gunung Kerinci. Seperti itu. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kelompok 2 melakukan presentasi materi, yang mana dengan materi demam panggung. Kita ketahui bahwa demam panggung bisa disebut glossophobia, yang mana rasa takut, rasa gemetar, rasa mulas yang ada pada diri kita ketika kita hendak melakukan public speaking. Yang mana di sini seseorang mengalami tekanan rasa takut, rasa takut, yang mana glossophobia atau demam panggung ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri glossophobia atau demam panggung adalah berharap tidak dipanggil oleh guru atau dosen untuk melakukan public speaking, karena orang yang takut atau yang memiliki demam panggung akan takut ketika namanya untuk dipanggil, gitu. Karena dia akan rasa gemetar, rasa khawatir, karena mindset dia fokus kalau nggak bisa melakukan public speaking. Selanjutnya, gemetar. Telah disebutkan tadi bahwa orang yang memiliki glossophobia pasti gemetar saat melakukan public speaking. Selanjutnya, jantung berdetak dengan cepat. Tidak dapat dipungkiri bahwa saya sendiri sering banget untuk demam panggung, merasakan demam panggung itu karena yang dihasilkan gemetar. Selanjutnya, pikiran blank, berkeringat dingin, dan demam. Bahkan mules pun terjadi ketika kita mengalami glossophobia. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi glossophobia itu? Selanjutnya, pertama, memperbanyak pengalaman berbicara di depan umum. Ketika seseorang telah memiliki jam terbang yang tinggi untuk melakukan public speaking, maka pengalaman akan menentukan dia apakah demam panggung ataupun tidak. Itu bisa untuk mengatasi demam panggung atau glossophobia. Selanjutnya, persiapan. Tak dapat dipungkiri persiapan sangat begitu penting untuk melakukan public speaking, karena tanpa persiapan kita akan acak-acakan untuk melakukan public speaking. Selanjutnya, berpikir positif. Ketika memang mindset kita, pikiran kita mempositifkan sesuatu, maka itu insya Allah akan memperlancar semuanya. Ketika memang sebaliknya negatif, overthinking, itu akan memiliki respon negatif pula pada diri kita sendiri. Selanjutnya, gunakan visualisasi. Seperti apa? Seperti PPT,
ataupun sebagainya untuk mencairkan suasana dan audiens tidak terlalu fokus pada kita. Selanjutnya ada kebanyakan gugup itu tidak terlihat. Orang-orang tidak akan berpikir kalau kita tuh memiliki depan panggung sebenarnya kan, karena pasti orang-orang taunya kalau kita tuh udah profesional. Nah, sebaiknya kita memiliki pemikiran seperti itu. Selanjutnya, lakukan interaksi dengan audiens dengan cara tanya jawab, diskusi untuk memperlihatkan bahwa kita tidak gugup. Selanjutnya, percaya diri dan pancarkan aura yang positif. Dan yang terakhir, jangan berfokus pada kesempurnaan karena manusia sejatinya tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa menuntut bahwa manusia bisa menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Seperti itu dengan materi 2, Grasophobia ataupun demam panggung. Semoga kita senantiasa bisa mengatasi demam panggung ketika melakukan public speaking. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.